Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat fakta menarik, berikut akan kami berikan beberapa kisah dari kisah Abu Nawas yang memenangkan lomba berburu. Kali ini Abu Nawas tengah diuji oleh Raja Harun ar-Rasyid dengan mengadakan sayembara. Dalam sayembara itu, Abu Nawas berhasil menjadi pemenang dan menaklukkan lawannya. Pada suatu hari, Raja Harun ar-Rasyid dan para pengawalnya meninggalkan istana untuk berburu. Namun, di tengah perjalanan, salah satu pejabat kerajaan yang bernama Abu Jahil menyusul dengan terengah-engah di atas kudanya. "Baginda, Baginda, hamba mau mengusulkan sesuatu," katanya Abu Jahil mendekati sang raja. "Apa usulmu itu, wahai Abu Jahil?" tanya raja. "Agar cara berburu ini menarik dan disaksikan banyak penduduk, bagaimana kalau kita sayembarakan saja?" ujar Abu Jahil dengan raut wajah serius. Baginda raja terdiam sejenak dan mengangguk-angguk kepalanya. "Hamba ingin beradu ketangkasan dengan Abu Nawas, dan nanti pemenangnya akan mendapatkan sepundi uang emas. Akan tetapi kalau kalah, hukumannya adalah dengan memandikan kuda-kuda istana selama 1 bulan," tutur Abu Jahil meyakinkan sang raja. Trompet sayembara ditiup. Akhirnya sang raja menyetujui usulan-usulan Abu Jahil tersebut. Hitung-hitung sayembara itu akan memberikan hiburan kepadanya. Maka dipanggillah Abu Nawas untuk menghadap, dan setelah menghadap Raja Harun ar-Rasyid, Abu Nawas pun diberi petunjuk panjang lebar. Pada awalnya, Abu Nawas menolak sayembara tersebut karena ia tahu bahwa semua ini adalah akal bulus dari Abu Jahil yang ingin menyingkirkannya dari istana. Akan tetapi, Baginda Raja Harun ar-Rasyid memaksa dan Abu Nawas tidak bisa menolaknya. Seketika itu, Abu Nawas berpikir sejenak. Ia tahu kalau Abu Jahil sekarang diangkat menjadi pejabat istana. Ia pasti mengerahkan semua anak buahnya untuk menyumbang seekor binatang buruannya di hutan nanti. Namun, karena kecerdikannya, Abu Nawas malah tersenyum riang. Sedangkan Abu Jahil yang melihat perubahan raut muka Abu Nawas menjadi penasaran dibuatnya. Batinnya berkata, mana mungkin Abu Nawas bisa mengalahkan dirinya kali ini. Akhirnya, Baginda menggiring mereka ke tengah alun-alun istana. Raja Harun ar-Rasyid dan seluruh rakyat menunggu siapa yang bakal menjadi pemenang dalam lomba berburu itu. Trompet tanda mulai adu ketangkasan pun ditiup. Abu Jahil segera memacu kudanya secepat kilat menuju hutan belantara itu. Anehnya, Abu Nawas justru sebaliknya. Dia dengan santainya menaiki kuda sehingga para penonton banyak yang berteriak waktu itu. Menjelang sore hari, tampaklah kuda Abu Jahil memasuki pintu gerbang istana. Ia pun mendapat sambutan meriah dan tepuk tangan dari rakyat yang menyaksikannya. Di sisi kanan dan kiri kuda Abu Jahil tampak puluhan hewan yang mati terpanah. Abu Jahil dengan senyum bangga memperlihatkan semua binatang buruannya di tengah lapangan. "Aku, Abu Jahil, berhak memenangkan lomba ini. Lihat, binatang buruanku banyak. Mana mungkin Abu Nawas mengalahkanku," teriaknya lantang yang membuat para penonton semakin ramai bertepuk tangan. Tidak beberapa lama kemudian, terdengar suara kaki kuda Abu Nawas.
Semua orang menertawakan dan meneriakkannya karena Abu Nawas tak membawa satupun binatang buruan di kudanya itu. Akan tetapi Abu Nawas tidak tampak gusar sama sekali. Ia malah tersenyum dan melambaikan tangannya kepada rakyat pada waktu itu. Sedangkan Baginda Raja Harun ar-Rasyid menyuruh kepada 2 orang pengawalnya maju ke tengah lapangan dan menghitung jumlah binatang buruan yang didapatkan 2 peserta tersebut. Dan kesempatan pertama, para pengawal menghitung jumlah binatang hasil buruan dari Abu Jahil. 35 ekor kelinci ditambah 5 ekor rusa dan 2 ekor babi hutan, kata salah satu pengawal kepada Raja Harun. Kalau begitulah, akulah pemenangnya karena Abu Nawas tak membawa seekor binatang pun, teriak Abu Jahil dengan sombongnya. Tenang, tenang. Aku membawa ribuan binatang. Jelaslah aku pemenangnya. Dan engkau, wahai Abu Jahil, silahkan memandikan kuda-kuda istana. Menurut aturan lomba, semua binatang boleh ditangkap. Yang penting jumlahnya, kata Abu Nawas sambil membuka bambu kuning yang telah diisi dengan ribuan semut merah. Jumlahnya sangat banyak, Baginda. Mungkin ribuan, kami tak sanggup menghitungnya lagi, kata pengawal kerajaan yang menghitung jumlah semut itu. Melihat kenyataan itu, Abu Jahil tiba-tiba saja jatuh pingsan dari kudanya itu. Sedangkan Baginda Raja Harun ar-Rasyid tertawa terpingkal-pingkal dan langsung memberikan hadiah kepada Abu Nawas karena kecerdikan dan ketulusan hati pasti bisa mengalahkan kelicikan. Jadi, jika kita licik kepada seseorang, memang kita merasa menang di awal, akan tetapi kita akan merasa kalah di akhir karena kelicikan seseorang tidak pernah menang melawan ketulusan hatinya. Mungkin cuman itu yang dapat kami sampaikan. Hadanallahu wa yakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.